Kita sudah terhubung di telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabarnya sehat, Ustadz ya, di hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana Mas Angga Alhamdulillah, sehat? alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Walaupun ini udah 2 hari ini hujan terus di sini, Ustadz, hujan besar ya. Jadi banyak Oh, kota-kota yang Masya Allah. banjir ini. Hmm, Pak Ustadz, iya, ini iya. kita di bulan Rabiul Awal. Kalau di Amerika sendiri, komunitas-komunitas Muslim walaupun kecil gitu ya, apakah ada tradisi ataupun ada apa kegiatan-kegiatan Maulid di sana, Ustadz? Ya, macam-macam sih. Ya, Macam-macam ya. sama sih bagaimana backgroundnya ya. Hmm. Jadi kayak di London atau di sini di Detroit, di Michigan, itu betul-betul meriah lah. Ya. Iya. Sampai ada pawai kadang-kadang. Hmm. Yang kemudian kalau di masjid-masjid umumnya ya paling mereka khutbah-khutbah Jumatnya lebih banyak bulan Rabiul Awal ini difokuskan kepada bagaimana kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi tiap masjid itu macam-macam. Ada yang sama sekali biasa saja. Iya. Tapi alhamdulillah kebanyakan sih paling tidak adalah menyinggung tentang akhlak Rasulullah SAW. Iya, iya. Kalau di sana Pak Ustadz, apakah ada ini maksudnya dari interaksi Pak Ustadz dengan orang Amerika sendiri atau dengan para mu'alaf di sana, keinginan mereka untuk memberikan pengetahuan kepada yang selain Islam, kepada non-Muslim di sana mengenai pribadi Nabi Muhammad SAW dalam setiap ceramahnya, ada nggak Pak Ustadz? Atau dalam interaksi sosial gitu? Ya ada, mesti kalau kita bicara masalah Islam ya mesti harus menyinggung tentang pembawa contoh yang dijadikan sebagai contoh. Karena kita selalu mengatakan bahwa dalam Islam itu ada keuntungan, dibilang. If the Quran is a book of theory, Al-Quran itu buku teori, untuk melaksanakannya mudah sekali. Just lihat the life of Muhammad SAW. Kehidupan Muhammad SAW. Gitu kan. Nanti masuk, terutama kalau biasanya kalau ada kejadian-kejadian yang ada dulu kan pernah ada yang menyatakan Muhammad is teroris, gitu kan. Sebetulnya pada saat itu makanya kita sering banyak mengadakan kampanye, artinya membuka open house, ya, kemudian di kampus-kampus mengadakan ceramah khusus tentang Nabi Muhammad SAW. Iya. Itu kan. Ya. Baik Pak Ustadz, di pagi hari ini nasihat dan tausiah apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada pendengar dan seluruh kaum muslimin di Indonesia? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, karena kita masih di bulan Maulid, ya, sekira bagus juga kita untuk mengingatkan kembali tentang seorang yang paling dimuliakan dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang memang seseorang itu mencintai seseorang itu karena ada kelebihan. Misalnya karena dia ganteng ya atau cantik. Dan saya yakin bahwa tidak ada yang lebih ganteng daripada Nabi Muhammad SAW. Ada makanya Nabi ketika Mi'raj dan ketemu Nabi Yusuf, katanya Nabi mengatakan Allah telah berikan kepada Nabi Yusuf setengah dari kegantenganku. Bayangkan coba. Ya. Namun demikian kadang-kadang kita senang kepada seseorang karena ganteng, tapi ternyata akhlaknya buruk, sehingga akhirnya kita merasa sedih gitu. Ya, dia tinggalkan orang itu. Dan Nabi Muhammad SAW ini sudah orangnya ganteng, akhlaknya ya bukan kita yang muji, Allah SWT yang memuji kan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Karena kalau kita perhatikan akhlak Nabi itu kepada siapa saja. Akhlaknya kepada anak-anak misalnya.
Nabi selalu mengatakan al-atfal dawaisul jannah. Anak-anak itu kupu-kupunya surga gitu kan. Makanya Nabi kalau datang dari mana-mana itu yang pertama nyambut anak-anak itu. Al-amin, al-amin. Semua memeluk Nabi yang naik ke punggungnya. Right. Kemudian juga pernah Nabi mau khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu kan biasa di lapangan. Dilihat anak-anak pergi main, pakai baju baru. Di sudut ada seorang anak sedang menangis gitu. Maka Nabi nyamperin. Bayangkan jika ribuan orang nunggu dia, Nabi nggak care. Setelah diketahui anak itu anak yatim, dibawa ke rumah. Disuruhnya Fatimah untuk dimandikan, kemudian dikasih baju baru, right? Dikasih uang. Nabi panggil dia, nak, maukah aku menjadi ayahmu? Fatimah menjadi ibumu, Hasan Husain menjadi saudaramu. Anak itu nangis dengan gembira, dipeluk Nabi Muhammad SAW. Terus dia keluar depan anak-anak, ya, saya punya ayah baru. Pada kumpul semua anak-anak itu, siapa? Rasulullah SAW. Yang meriwayatkan hadis ini ada di antara anak-anak yang mengatakan, I wish, katanya, andaikan saya nggak punya ayah, katanya. Sehingga Aisyah Rasulullah SAW. Bayangkan coba, anak itu sudah tahu tentang akhlak Rasulullah SAW. Kemudian akhlak Nabi dengan keluarganya. Kan dalam diceritakan bahwa kalau orang itu ke rumah Nabi lagi apa? Baca Quran ya. Kana fi mihnati ahli. Nabi sedang membantu istri-istrinya. Ya, kadang-kadang Nabi nyapu, cuci piring, ya, khairukum li ahli. Yang the best among you adalah yang paling the best kepada keluarganya. Ya, makanya kadang-kadang ada hadis yang aneh. Para sahabat nanya kepada Aisyah tentang akhlak Nabi kan. Mereka kan tahu. Mereka lihat Nabi akhlak gimana. Kenapa nanya Aisyah? Karena mereka ingin tahu apa Nabi ini sama gak ketika di rumah dan ketika di luar. Karena banyak sekarang ini orang yang kalau di masjid jadi super muslim. Masya Allah salatnya, ibadahnya. Tapi di rumah, ya Allah. Right? Nah, makanya ketika Aisyah ditanya, nangis Aisyah. Bahkan, qalat kana alyanan nas. He was very soft. He was very gentle. Nabi itu sangat penyantun di rumah. Ya, jadi saya di sini suka bilang ada 3 tanda orang itu yang sayang kepada istrinya. Itu attention, appreciation, and affection. Attention artinya perhatian. Jadi ketika istri kita ngomong, kita perhatikan. Tapi itu kadang-kadang pulang ke rumah itu Aisyah ngomong sejam juga, bayangkan. Nabi seperti seorang murid yang dengar kepada gurunya. Ya. Gitu kan. Kemudian appreciation. Nabi selalu berterima kasih. Right? Jadi kalau Siti Aisyah masak, pasti ngomong Nabi itu. Right? Memujinya dan sebagainya. Dengan affection, menampakkan kesayangannya, kecintaannya, memanggilnya dengan panggilan yang disenanginya. Gitu kan. Demikian juga dengan para sahabatnya. Nabi itu tidak mau beda ya. Oleh karena itu kalau ada tamu dari luar itu kadang-kadang tamu itu bingung, ini mana pemimpinnya. Duduknya di mana aja lagi. Tidak ada spesial begitu. Right? Kemudian perhatiannya lain. Makanya tidak ada manusia yang seperti Nabi ini. Artinya semua sahabat menganggap ya dia yang paling dicintai. Subhanallah. Demikian juga dengan musuh-musuhnya ya. Semua musuh kaget. Makanya kenapa anak-anaknya Abu Jahal, anaknya Walid, semuanya itu akhirnya masuk Islam. Karena mereka tahu gimana orang tua jahatnya dulu kepada Nabi dan gimana respon Nabi. Jadi setelah mereka lama-lama merenung, wah, ya orang tua kita yang nggak jahat, tapi Nabi selalu menjawab dengan kebaikan.
Right? Tapi kadang-kadang kita senang kepada seorang, right? Karena orangnya ganteng, akhlaknya baik, tapi dia nggak care kepada kita. Right? Kita banyakkan orang senang sama selebritis, ya. Dia nggak kenal kita, nggak perhatikan kita. Nabi sudah ganteng, akhlaknya baik, dan perhatian kepada kita, kepada umatnya bukan main. Right? Yang sering saya ceritakan, pernah Aisyah minta didoakan oleh Nabi. Maka Nabi akan, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Wallah, ya ampunilah Aisyah, maafkan Aisyah semua dosanya yang lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi dan yang kelihatan. Bukan main Aisyah gembiranya. Di peluknya Nabi. Setelah selesai, maka Nabi mandang Aisyah. Aisyah, tahukah engkau bahwa aku membaca doa ini setiap hari untuk umatku. Allah. Jadi orang yang sedang mabuk, orang yang sedang jauh dari Allah SWT, itu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian juga ketika Nabi berkorban. Dulu pernah Nabi tiap tahun korban itu ya. Jadi pernah korban 100 onta, dipotong 60 oleh Nabi, yang sisa oleh Sayyidina Ali. Sebelum dipotong, apa kata Nabi? Ini korban untuk aku, keluargaku, dan untuk umatku yang tidak mampu untuk berkorban. Allah. Right. Makanya Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Telah datang kepada kamu seorang rasul yang datang daripada kamu sendiri, artinya dari orang Quraisy. Azizun, merasa sedih, right? Merasa sakit Nabi kalau kamu menderita. Allah. Jadi Nabi itu pertama ingin semua manusia ini selamat masuk surga. Right? Jadi Nabi tidak suka ada umat yang menderita nanti. Makanya ketika Nabi dalam sakaratul maut, itu datang Jibril, ya Muhammad, itu malakul maut menunggu di luar, katanya. Allah. Jadi malakul maut saja minta permisi. Apa kata Muhammad SAW? Ya Jibril, kaifa ummati, bagaimana umatku? Artinya umatku umat yang terakhir kan. Kata Jibril, Allah menjamin nanti umatku yang paling pertama dipanggil nanti, dan akan mendapatkan syafaatnya. Oke, sekarang silahkan. Datang malakul maut. Malakul maut juga bertanya dulu. Ya Muhammad, saya disuruh menawarkan kepada kamu, baik, untuk bertemu kamu dengan Allah sekarang, atau kamu hidup sampai hari kiamat nanti, dan kamu masuk surga. Baik, dipilih, disuruh pilih. Apa kata Nabi? Ar-Rafiqul Ala, Ar-Rafiqul Ala. Ya, aku sudah rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulailah dicabut nyawanya dari kakinya itu. Ya, rupanya sakit Nabi. Makanya Nabi suruh kita berdoa banyak, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kemudian bilang sama malakul maut, ya malakul maut, hawwin, take it easy. Pelan-pelan, ini sakit. Kata malakul maut, ya Muhammad, saya tidak pernah mencabut nyawa siapapun sepelan ini. That easy. Nabi bertanya, apakah umatku nanti akan merasakan sakitnya sakaratul maut? Dia, iya. Oh jangan, kasihkan sama saya semua, katanya. Subhanallah. Itulah perhatian Nabi pada umatnya. Makanya Nabi ketika sebelum meninggal pulang dari Baqi nangis. Kata sahabat, kenapa ya Rasulullah? Qala istaqtu ila ahbabi. Aku rindu kepada kekasih-kekasihku. Nah, sahabat kaget. Bertanya, Rasulullah, awalasna ahbabu, bukankah kami ini ahbab, habib, kekasih-kekasihmu, saudaramu? Gelana, antum ashabi, engkau adalah sahabat-sahabatku. Ya,
Kata sahabat, siapa kekasihmu? Bilang belum datang. Nanti mereka akan datang. Mereka tidak bertemu dengan aku. Dan mereka beriman kepadaku. Allah. Aku rindu pada mereka. Allah. Nabi rindu kepada kita. Subhanallah. Tapi nanti saya akan ketemu di telaga. Di Al-Kautsar, Al-Haud. Allah. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, nanti itu ratusan juta orang. Miliaran orang, gimana kamu bisa tahu? Nah, ya kamu tahu, kata Nabi, kalau orang punya kuda hitam semuanya, ada satu kuda yang di dahinya, di kakinya ada putih. Bisa membedakan nggak? Ya bisa kan ya. Itulah umatku nanti akan datang dengan sinar Allah, cahaya di mukanya itu. Itu sinar dari mana katanya? Gurun muhajjalin min asaril wudu. Naik dari bekas wudu. Naik. Jadi kesimpulannya, ya alhamdulillah, naik. Kita ini dilahir dan kita mengenal Rasulullah SAW. Rasulullah telah berjuang, berkorban untuk kita. Naik. Nah, kita mesti bertanya, apa pengorbanan yang kita telah berikan kepada Rasulullah SAW. Ketika kita ketemu nanti di akhirat, right? Apa kebanggaan yang kita banggakan? Ya Rasulullah, alhamdulillah, saya memang nggak sempat untuk belajar agama, tapi saya didik anak saya. Alhamdulillah, anak saya hafiz, anak saya jadi dai. Right? Ya Rasulullah, saya memang nggak banyak ketahuan, tapi saya alhamdulillah bangun pesantren, bangun masjid, nyumbang ini itu. Dan kita mesti bertanya nanti, apa kita sumbangkan sebagai tanda kita cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang Amin. yang bisa meneruskan risalah Nabi Muhammad SAW. Amin. Baik saya di Amerika maupun kita semua di Indonesia. Ya, dan yang paling mudah kita berdakwah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti akhlaknya. Ketika orang bertemu sama kita, berarti di sini banyak orang-orang ketika saya di penjara dulu, orang masuk Islam kena I want to be like him. Saya ingin seperti orang ini katanya. Biar mereka tahu gimana dulu ya masuk Islam dia. Nah, kita bisa memperlihatkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim yang baik, itu sudah berarti kita telah meneruskan risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita diberikan hidayat sehingga kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya, amin insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz atas dialognya di pagi hari ini. Semoga memberikan pencerahan bagi kita semua. Semoga Ustadz selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi Jumat depan Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum.